Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam tersebutlah seorang tokoh yang dia mengetahui Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Di mana keistimewaan nama Allah yang paling agung adalah ketika dalam berdoa orang menyebut nama ini, maka Allah akan mengijabahi doa itu, dan siapa yang meminta kepada Allah dengan menyebut nama ini, maka pemberiannya akan dikabulkan. Namun orang ini sangat benci kepada Musa alaihissalam karena pengaruh terhadap kaumnya. Dia lebih milih terhadap ajakan masyarakatnya. Masyarakatnya membenci Nabi Musa dan orang-orang saleh di kalangan Bani Israel. Hingga mereka datang kepada orang ini yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Kamu adalah orang yang doanya mustajab. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah membinasakan Musa dan kaumnya. Maka dia mulai berdoa. Pada saat dia berdoa, dia mohon kepada Allah agar Allah membinasakan Musa dan kaumnya Musa. Namun Allah Subhanahu wa taala sallata lisanahu. Allah Subhanahu wa taala mengendalikan lisannya sehingga dia tidak mampu mengucapkan itu. Dia menyebut nama Allah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Kemudian dia mengucapkan, Allahumma alaika biqaumi. Ya Allah, binasakanlah kaumku. Kaumnya mendengar doa ini, maka mereka marah. Kami minta untuk mendoakan keburukan bagi Musa, kenapa justru kau mendoakan kami keburukan bagi kami? Akhirnya diulangi lagi. Setelah dia menyebutkan nama Allah yang paling agung, dia mengatakan, Allahumma alaika biqaumi. Ya Allah, binasakanlah kaumku. Seperti itu diulang-ulang terus. Sampai akhirnya dia mengatakan, laqad sullitat lisani. Lisanku telah dikendalikan. Aku tidak mampu untuk berdoa itu. Maka akhirnya dia dihukum oleh kaumnya, disebabkan karena dia malah mendoakan buruk oleh kaumnya. Mengenai kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an tentang keberadaan orang seperti ini. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitan wa fakana minal ghawin. Ceritakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang orang yang ataina ayatina, orang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Dia punya ilmu tentang bagaimana cara doa yang mustajab. Sampai masyarakatnya menjadikan orang ini sebagai referensi ketika mereka memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fansalakha minha, tapi dia lepaskan tanda-tanda kuasa Allah itu. Dia lepaskan ilmu yang dia pahami itu, namun dia lebih mengikuti masyarakatnya. Fa'atba'ahu syaitan, akhirnya dia diikuti oleh setan-setannya, yaitu masyarakat-masyarakat yang jahat. Fakana minal ghawin, sehingga dia menjadi orang yang menyimpang. Baik. Kemudian setelah Allah menceritakan bagian ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan,
walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu walau syi'na la rafa'nahu biha. Andaikan kami menghendaki, kami bisa mengangkat orang ini biha dengan ayat-ayat kami yang telah kami berikan kepadanya. Walakin akhlada ilal ardi, tapi dia lebih milih nyungsep di bumi, dia lebih milih untuk ngesot di bumi, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Maksudnya demikian jamaah. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, pengetahuan tentang agama. Tapi ini orang, dia diberi amanah agama, namun dia tidak menjalankan amanah agama itu dengan baik. Dalam pikirannya adalah bagaimana cara dia bisa memiliki pengikut. Sehingga kalau dia mau menyampaikan sesuatu, maka dalam pikirannya yang penting pengikut saya mau menerima dan mereka tidak meninggalkan saya. Yang dilakukan oleh Bal'am bin Ba'ura seperti itu. Dia kalah oleh masyarakatnya. Sehingga saat masyarakatnya meminta A diikuti A, masyarakatnya meminta B diikuti B, padahal dia punya ilmu yang seharusnya andaikan dia komitmen dengan ilmu itu, Allah angkat derajatnya. Tapi dia lebih milih hidup di bumi, dalam arti dia milih untuk sejahtera di bumi, memang dapat fasilitas dari pengikutnya, namun dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang rendah. Andaikan kata Allah Ta'ala, walau syi'na la rafa'nahu biha, andaikan Allah berkehendak, Allah bisa mengangkat derajat orang ini lebih tinggi lagi dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Tapi ternyata dia lebih milih akhlada ilal ardi, dia lebih milih untuk ngesot di muka bumi. Untuk jalan ngesot di muka bumi, artinya dia lebih milih rendah daripada milih yang atas. Karena dia tidak mau komitmen dengan agamanya. Dari sinilah para ulama mengatakan, seorang muslim diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu yang dia miliki. Orang belajar agama, mengenal tentang mana yang benar, mana yang salah. Kemudian dia berjalan di muka bumi dan nanti dia pasti akan mendapatkan ujian. Apa itu ujiannya? Interaksi dengan masyarakatnya. Di saat dia berinteraksi dengan masyarakatnya, ada yang setuju dan ada yang gak setuju. Siapa yang komitmen, Allah angkat derajatnya. Sehingga dia akan bertahan sebagai orang yang mulia di hadapan Allah. Walaupun bisa jadi bagi sebagian orang dia tidak diakui, bahkan bisa jadi dimusuhi oleh sebagian orang. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para hambanya. Allah angkat derajat dia dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya dan kesabaran bagi dia untuk komitmen dengan ilmunya. Nabi SAW ketika beliau berdakwah di Mekah, orang musyrikin menawarkan kepada beliau, "Wahai Muhammad, daripada kita berantem terus, daripada kita cekcok terus, kita tegang terus, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Apa itu? Kita gantian. Setahun aku akan menjadi pengikutmu, beribadah hanya kepada Allah semata. Namun tahun berikutnya kau harus jadi pengikut kami. Kau harus menyembah berhala kami, kau harus beribadah kepada berhala kami." Ketika mendapatkan penawaran semacam ini, Rasulullah SAW mendapatkan jawaban dari wahyu. Bagaimana jawabannya? Allah turunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, sampai akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Urusan agama masing-masing. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sehingga tidak ada istilah mencampur adukan agama. Dalam posisi beliau dipengaruhi oleh mereka. Daripada kita sering tegang, kita sering berantem gak ada ujungnya, sampai ada suami menceraikan istrinya, bapak terpisah dengan orang tua, dengan anaknya, anak terpisah dengan orang tuanya. Sudahlah, kita damai saja dengan cara gantian beribadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan pilihan itu, dan Allah sendiri yang memberikan jawabannya. Hal yang sama juga mereka pernah sampaikan sebuah penawaran kepada Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad, apa sih yang kamu inginkan? Kalau kau pengen harta, kita akan kumpulkan harta satu jazirah Arab, kita kasihkan ke kamu. Kalau kau pengen tahta, kami jadikan kamu sebagai raja Arab, sehingga kau bisa menjadi pemimpin kami. Kalau kau pengen wanita, kita sediakan wanita yang paling cantik, bisa kau jadikan sebagai istri. Dengan satu syarat, tinggalkan dakwahmu." Diterima atau tidak jamaah?
Nabi SAW tidak menerimanya. Beliau tetap mempertahankan untuk berdakwah walaupun dengan semua penawaran yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin. Itulah contoh orang yang selalu berada di atas komitmen kebenaran meskipun pilihannya, tapi kalau kau tetap berdakwah, pilihannya akan selalu dimusuhi tanpa ujung waktu. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap komitmen menjalankan kebenaran itu dengan ilmu yang Allah berikan kepada beliau berupa wahyu. Karena itu kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami angkat dzikraka ya Muhammad, kami angkat bagaimana namamu di atas yang lain. Sehingga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan kalimat la ilaha illallah dalam kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah selalu digandingkan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya diingat ketika seorang mengingat Allah, maka mereka mengingat utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang hamba yang dia selalu komitmen dengan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Karena itulah jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang mendapatkan amanah. Dan dia berkewajiban untuk menunaikan amanah itu sebaik mungkin, disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan apa adanya. Meskipun bisa jadi terkadang bertentangan dengan kondisi masyarakat. Ada yang mau menerima dan ada yang tidak mau menerima. Sunnatullah sebagaimana yang dialami oleh para nabi di masa silam. Dan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mulia. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari sunnatullah, siapapun yang dekat dengan agama, maka namanya akan lebih tinggi dibandingkan mereka yang dekat dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga derajat orang-orang yang berilmu. Sehingga sepanjang sejarah, orang yang berilmu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah taala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasha." Kami mengangkat beberapa derajat di antara hamba yang kami kehendaki. Kata sebagian ulama seperti yang disampaikan oleh At-Tabari, "Narfa'u darajatin man nasha ay bil ilmi." Kami mengangkat derajat di antara hamba yang kami kehendaki dengan ilmu yang kami berikan kepadanya. Karena itu kita dan ulama sama-sama manusia. Yang kita konsumsi makanan, yang kita minum adalah air, yang kita hirup udara. Tapi ada di antara mereka yang namanya dimuliakan oleh Allah sehingga dikenang dalam sejarah walaupun mereka sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Kita dan Imam Syafi'i sama-sama manusia. Tapi nama Imam Syafi'i sampai sekarang dimuliakan oleh masyarakat dan selalu tenar dalam kegiatan kebaikan. Namanya disebutkan dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan namanya. Sebagaimana ulama yang lainnya, kita mengenal Imam Ahmad, kita mengenal An-Nawawi dan para ulama yang lainnya. Padahal jamaah, Anda bisa lihat di zaman Imam Syafi'i ada khalifah yang ketika beliau hidup, mereka berdua ini orang-orang yang terkenal. Imam Syafi'i terkenal, khalifah dan gubernur yang hidup ketika itu juga terkenal. Namun nama yang satu hilang dalam sejarah, yang satu bertahan dalam sejarah. Kita banyak sekali mengenal nama-nama pahlawan. Dan ada pemimpin yang hidup ketika itu. Nama pahlawan Islam ini tetap tenar sampai sekarang. Tapi orang yang dekat dengan dunia, pemimpin-pemimpin dunia ketika itu hilang ditelan dengan sejarah. Itulah bukti Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka yang dekat dengan agama.
Maka Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai seorang muslim, tentu kita menghendaki agar derajat kita diangkat oleh Allah. Kalaupun tidak di dunia, kita ingin agar derajat kita diangkat oleh Allah di akhirat. Orang yang memperjuangkan karir untuk bisa naik golongan dari golongan A, 3A ke golongan 3B, dia butuh kerja jadi ASN sekian tahun. Seorang muslim untuk bisa naik derajatnya, dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dan salah satunya adalah dekat dengan ilmu agama. Sudah saatnya kita memiliki kesadaran bahwa belajar ilmu agama adalah sebuah kewajiban. Dan selanjutnya kita berusaha untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan inilah kita berharap semoga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi khutbah yang bermanfaat bagi saya pribadi dan kaum muslimin sekalian, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah taala melimpahkan hidayah kepada kita, sehingga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang punya rasa cinta untuk mau belajar ilmu agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum. Ikuti Haji Bersama ANB. Hubungi